Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Beni Nugroho, NIM B19111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan aman nyaman, yaitu kehilangan dan berduka. Untuk outcomes pada pembahasan hari ini adalah definisi dari kehilangan dan berduka, jenis atau tipe kehilangan dan berduka, rentang respon kehilangan dan berduka, teori dan proses berduka. Baik, itu outcomes yang akan kita dapatkan pada pembahasan kali ini. Itu selanjutnya, yang pertama adalah definisi kehilangan dan berduka. Kehilangan atau loss adalah suatu keadaan individu berpindah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Selanjutnya, definisi dari berduka atau grief merupakan suatu reaksi psikologis sebagai respon kehilangan sesuatu yang dimiliki yang berpengaruh terhadap perilaku emosi, fisik, spiritual, sosial, maupun intelektual seseorang. Baik, itu adalah definisi kehilangan dan berduka. Kita lanjutkan, jenis dan tipe kehilangan dan berduka. Menurut Potter and Perry tahun 2005, dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, kehilangan objek eksternal. Jadi maksud kehilangan objek eksternal hari ini adalah di mana seseorang itu seperti kita kehilangan tetangga kita seperti pindah menuju daerah tertentu, tetapi mereka tetap balik ke kampung lagi. Jadi itu seperti kita kehilangan sementara. Jadi tetangga kita hanya pindah sementara saja, setelah itu kembali lagi ke kampung lagi, begitu. Terus yang selanjutnya adalah kehilangan lingkungan yang telah dikenal. Yang di sini seperti kita sudah tinggal lama di kampung dan karena ada tuntutan untuk pindah ke luar kota dan harus menetap di sana. Jadi itu adalah kehilangan lingkungan yang telah dikenal. Jadi kita sudah lama berada di kampung dan kita harus pindah ke kota lain gitu. Jadi kita harus beradaptasi kembali untuk bisa menerima lingkungan tersebut. Gitu. Selanjutnya, kehilangan orang terdekat. Jadi di sini dengan contohnya yaitu seperti saudara kita yang rumahnya bersebelahan. Setelah itu mereka merantau ke satu kota dan menetap di sana. Jadi itu seperti kita kehilangan seseorang terdekat kita, begitu. Selanjutnya adalah kehilangan aspek diri. Yaitu kehilangan aspek diri seperti fungsi fisiologis atau psikologis kita. Seperti itu. Lalu kehilangan hidup atau bisa dikenal dengan nama kematian, begitu. Baik, itu jenis dan tipe kehilangan dan berduka. Selanjutnya dari Abraham Maslow, kita bahas dulu dari kehilangan berdasarkan teori Abraham Maslow. Yang pertama adalah fisiologis atau fungsi tubuh, yaitu kehilangan fungsi dari tubuh kita, dari organ tubuh kita maksudnya. Jadi seperti kita terkena kecelakaan lalu terpaksa harus diamputasi. Jadi begitu. Jadi seperti kehilangan organ tubuh kita. Yang selanjutnya nomor 2 adalah keselamatan. Ini seperti contohnya seperti anak yang kehilangan orang tuanya karena meninggal dan anak tersebut merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menjaganya, begitu. Jadi dia seperti hidup sendiri, tidak bisa menjaga diri sendiri. Jadi dia merasa kehilangan keselamatan atau kehilangan peran orang tua untuk menjaganya, begitu. Selanjutnya yaitu keamanan dan rasa memiliki. Dengan contohnya yaitu seperti seorang yang sahabat yang mulai menjauhi, contohnya ya, saya punya sahabat dan sahabat itu mulai menjauhi karena perilaku saya yang buruk, begitu. Jadi seperti kita merasa dijauhi
oleh teman kita, seperti kita kehilangan sahabat atau teman, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu harga diri. Di sini harga diri seperti contohnya seorang laki-laki atau suami yang bercerai dengan istrinya dan berpisah dengan anaknya. Jadi di sini dia merasa kehilangan peran sebagai ayah dari anaknya tersebut, begitu. Lalu selanjutnya adalah aktualisasi diri. Di sini aktualisasi diri yaitu kehilangan kemampuan dalam hidupnya seperti contohnya seperti pemain sepak bola yang dalam in game atau pertandingan dia mendapatkan cedera dan seperti patah tulang atau bagaimana ya itu. Jadi dia dinyatakan divonis oleh dokter tidak bisa bermain sepak bola kembali. Jadi itu seperti kehilangan potensi dalam dirinya, begitu. Itu. Dan selanjutnya adalah tipe atau jenis berduka, yaitu berduka antisipatif, yaitu merasa sudah siap menerima konsekuensi yang akan diterima. Contohnya seperti kita mempunyai orang tua yang sudah sepuh gitu ya, udah sepuh dan udah lansia, lanjut usia gitu ya, udah akhir balik. Jadi kita itu sebagai anak sudah siap bila orang tua itu pergi meninggalkan kita, begitu. Itu tipe berduka antisipatif. Ya, selanjutnya adalah berduka disfungsional, yaitu berduka yang sangat berlebihan. Seperti seperti seorang sahabatnya yang sangat dekat sekali, lalu sahabatnya mendapatkan musibah yaitu kematian, dan sebagai teman dekatnya yang setiap hari bersama, dia memunculkan sifat berlebih, yaitu ya seperti menangis, teriak, kayak seperti tidak percaya apa yang sudah terjadi, seperti itu. Itu untuk yang disfungsional itu bisa berdampak buruk, bisa berdampak juga pada psikis dari orang tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang respon kehilangan dan berduka dari Kubler dan Ross. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial, yaitu tindakan seperti menyangkal, tidak percaya. Yang sebelumnya saya terangkan, seperti tidak percaya bahwa itu terjadi. Seperti teman kita, sahabat kita yang sangat dekat tiba-tiba mendapat musibah kematian. Jadi kita seperti menyangkal menyangkal nggak mungkin ini terjadi pada teman saya, gitu. Jadi seperti penyangkalan, seperti tidak siap untuk menerima rasa kehilangan itu. Selanjutnya adalah marah atau anger. Jadi di sini adalah meluapkan emosi dalam diri, seperti itu tadi. Contohnya seperti teman kita yang mendapat musibah kematian, kita tuh merasa seperti marah, meluapkan emosi, berteriak, menangis, menjerit, seperti itu. Jadi itu tahap marah, begitu. Yang selanjutnya adalah tawar menawar atau bargaining, yaitu tahap dengan seperti setelah marah kan, itu tahap tawar menawar tuh seperti apakah benar sih ini terjadi. Jadi tapi dengan rentang emosi menurun. Jadi seperti itu. Apa ya benar sih ini terjadi? Apakah ya seperti antara percaya dan tidak percaya, seperti itu. Tapi dengan rentang emosi menurun. Selanjutnya adalah depresi. Depresi di sini seperti dia tekanan psikis seperti menangis dan berteriak, menjerit,
seperti tadi. Jadi kan dari dia tawar menawarnya tadi, tahap tawar menawar yaitu apakah benar sih atau tidak, itu langsung menuju ke depresi. Pasti dia seperti ada beban dalam diri begitu. Seperti itu. Apa ya sih ini terjadi, terus responnya yaitu dengan menangis atau berteriak. Biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah penerimaan, acceptance, yaitu kondisi di mana dia sudah menerima kenyataan yang sudah terjadi. Jadi di sini seperti jenis yang antisipatif tadi ya, seperti sudah siap, maksudnya bukan sudah siap sih, seperti sudah ikhlas atas sebuah kehilangan seseorang yang dia sayangi, seperti itu. Jadi itu adalah rentang respon kehilangan dan berduka. Selanjutnya adalah teori kehilangan dan berduka. Di sini ada beberapa dari ilmuwan yang mengungkapkan teori kehilangan dan berduka. Baik, kita baca ya, kita lihat yang pertama yaitu John Harvey 1998. Dia mengungkapkan teori kehilangan dan berduka yaitu dengan ungkapan gelas jatuh dan disusun kembali. Jadi seperti gelas itu bisa pecah lalu disusun kembali, tetapi tidak bisa kembali utuh, seperti itu. Jadi seperti suatu kita punya sesuatu dan barang itu rusak dan kita perbaiki kembali, tapi tidak bisa fungsinya tidak bisa sama sebelum benda itu rusak, seperti itu. Lanjut kepada Rob de Block 1999, yaitu mengungkapkan teori kehilangan dan berduka dengan ungkapan Gunung Merapi, yaitu seperti dari Gunung Merapi, yaitu dari keadaan tenang lalu bergemuruh lalu meletus dan akhirnya mengeluarkan lava dan tenang kembali. Jadi seperti orang dari posisi tenang lalu bergemuruh seperti penyangkalan atau denial tadi, lalu meletus yaitu anger atau marah, lalu mengeluarkan lava yaitu seperti depresi, yaitu seperti menangis atau teriak, lalu dia tenang kembali, atau yang terakhir adalah acceptance, penerimaan ya, seperti itu. Jadi itu ungkapan dari Rob de Block. Selanjutnya adalah Kubler dan Ross 1969. Di sini dia mengungkapkan tentang teori kehilangan dan duka yaitu gulungan ombak. Di sini hampir sama dengan yang teori Rob de Block ya, Gunung Merapi. Tapi berbeda dengan penggunaan ungkapannya, yaitu untuk Kubler dan Ross adalah gulungan ombak, yaitu pertama dari posisi tenang, lalu ombak muncul, meninggi dan bergemuruh, lalu tenang kembali, seperti itu. Jadi sama seperti teori dari Rob de Block tadi, Gunung Merapi. Mekanismenya sama seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai teori mengenai kebutuhan aman nyaman, yaitu kehilangan dan berduka. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.